Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahma dengan NIM 211501135. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang emosi. Yang pertama itu saya akan memaparkan pengertian dari emosi. Emosi merupakan suatu sediaan cair yang terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur yaitu minyak dan air. Dan emosi ini tidak stabil secara termodinamika karena dapat kembali terpisah menjadi minyak dan air. Dalam proses pembuatan emosi biasanya menggunakan kombinasi surfaktan dan kosurfaktan yang berguna untuk menurunkan tegangan permukaan serta mencegah rusaknya emosi. Fase minyak yang digunakan juga dapat mempengaruhi stabilitas sediaan emosi, sehingga digunakanlah minyak ikan atau oleum ikoris asali. Tujuan dari penggunaan emosi oleum ikoris asali ini adalah untuk membantu meningkatkan dan memelihara ketahanan tubuh serta memenuhi kebutuhan vitamin, yaitu vitamin A dan D. Setelah itu dapat membantu perkembangan kesehatan anak dan pertumbuhan tulang serta pertumbuhan gigi. Kemudian dapat mendukung jaringan otak anak dan membantu menjaga daya tahan tubuh, membantu memelihara kesehatan tubuh anak yang kontraindikasi tidak boleh digunakan pada pasien yang sudah diketahui memiliki alergi terhadap satu kandungan obat. Selanjutnya saya akan menjelaskan formulasi zat aktif. Jadi berdasarkan tipe emosinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tipe emosi minyak dalam air dan air dalam minyak. Sedangkan berdasarkan konstituennya dibedakan menjadi sediaan liquid dan semi-solid. Setelah itu minyak ikan ini adalah minyak lemak yang diperoleh dari spesies lain dari familia Gadidae dan mengandung tidak kurang dari 255 sampai 850 unit Fi. Vitamin A dan tidak kurang dari 2,125 dan memiliki kandungan vitamin D juga. Jadi pemberian dari oleum ikoris asali ini cairan kuning pucat, berbau khas, agak manis, tidak tengik, rasa khas. Selanjutnya kelarutannya itu sukar larut dalam etanol 95% yang pekat, kemudian larut dalam klorofil pekat. Serta di dalam eter pekat dan dalam eter minyak tanah. Fungsinya itu sebagai bahan utama yaitu aqueous, gliserin, natrium hipofosfat, oleum citri, dan Fulvis gami arabisi. Selanjutnya, formulasi. Berikut adalah formulasi pada emosi. Selanjutnya, fungsi masing-masing bahan, yaitu yang pertama oleum ikoris asali, itu sebagai bahan utama emosi, kemudian aqueous sebagai pelarut, kemudian gliserin sebagai bating agent, natrium hipofosfat sebagai antioksidan, oleum citri sebagai pewangi, Fulvis gami arabisi menjadi emulgator. Selanjutnya perhitungan bahan. Yang pertama oleum ikoris asali itu 40 gram, yang kedua oleum citrus itu 0,1 gram, yang ketiga itu Fulvis gami arabisi itu 15 gram. Selanjutnya natrium hipofosfat itu 0,5 gram, gliserin 10 gram, aquacorpus 3,5 kali PGA, yaitu senilai 22,5 gram. Selanjutnya aquades itu 11,9 gram. Selanjutnya prosedur. Yang pertama itu disiapkan alat dan bahan, setelah itu ditimbang bahan,
yaitu 40 gram oleum glycoris aceli, 0,5 gram natrium hipofosfat, 15 gram PGA, 10 gram gliserin, 2 tetes oleum citri, dan secukupnya aquades. Kemudian 22,5 mili aquacorpus. Selanjutnya dikalibrasi botol 100 mili dan diberi label. Kemudian terbagi menjadi lempang 1, lempang 2, dan beker glass. Lempang 1 itu yang pertama dimasukkan oleum glycoris aceli, setelah itu dimasukkan gliserin, dan kemudian digerus bahan hingga homogen. Dan dihasilkan massa 1. Yang lempang 2 yang pertama dimasukkan air panas, dimasukkan PGA, ditutup lempang menggunakan serbet, setelah itu didiamkan selama 10 menit. Kemudian digerus bahan hingga homogen. Selanjutnya beker glass. Yang pertama itu dimasukkan natrium hipofosfat, kemudian dimasukkan aquades panas, setelah itu dilarutkan. Dan larutan hipofosfat serta campuran massa 1 dan massa 2 dicampurkan, kemudian memasukkan larutan hipofosfat ke dalam campuran massa 2 sedikit demi sedikit sambil digerus. Kemudian diteteskan 2 tetes oleum citri, setelah itu digerus hingga homogen. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol kalibrasi. Dan yang terakhir dicukupkan dengan aquades hingga batas standar. Dan dihasilkan emulsi yang diinginkan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya itu metode yang digunakan dalam pembuatan emulsi pada percobaan ini adalah metode Gombasa karena pada proses pembuatan zat pemulsi ditambahkan dengan air untuk membentuk mucilago. Setelah itu kemudian ditambahkan minyak sedikit demi sedikit untuk membentuk emulsi. Cara pembuatan sediaan emulsi adalah dengan mencampurkan bagian PGA ke dalam air yang nanti akan membentuk mucilago. Selanjutnya oleum glycoris aceli dicampurkan membentuk emulsi dengan diencerkan menggunakan sisa air. Setelah itu uji evaluasi sediaan emulsi yang dilakukan adalah uji homogenitas, di mana pada percobaan pembuatan emulsi ini didapatkan sediaan emulsi yang homogen. Setelah itu uji penentuan tipe emulsi dengan meletakkan sediaan emulsi di atas objek gelas dan diteteskan 1 tetes methylene blue dan didapatkan hasil tipe emulsi air dalam minyak. Selanjutnya, pengujian kestabilan emulsi didapatkan hasil Dunn-Award creaming atau kerusakan yang bersifat reversible dan dapat diatasi dengan cara pengocokan kembali. Sarannya, sebaiknya pada percobaan selanjutnya dapat digunakan emulgator lain seperti CMCNA. Kemudian, saran selanjutnya sebaiknya pada percobaan berikutnya dapat digunakan korigen odoris lain seperti oleum anisi, dan oleum rosarum. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.